pertama kali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala telah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan pagi ini yaitu kita semua dapat menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mengerjakan salat subuh secara berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana salat adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah ini adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita pada satu tempat yang paling mulia di muka bumi saat ini, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah aswaquha, pasar-pasar. Dan alhamdulillah yang mulia, Allah tempatkan kita pada pagi hari ini di tempat yang semulia-mulia tempat, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberuntungan yang lebih menguntungkan didapat oleh seorang hamba apabila dia dicintai oleh Tuhannya, dan tidak ada kerugian yang lebih merugikan yang didapatkan oleh seorang hamba apabila dia dibenci oleh Tuhannya. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka ini maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Akan tetapi hadirin yang mulia, sebaliknya, alhamdulillah, kalau Allah benci kepada seorang hamba, maka maknanya apa? Maknanya dia mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah tidak ampuni, maka Allah akan masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena atas berkah perjuangan beliaulah akhirnya agama Islam ini sampai kepada kita pada saat ini, yang mana kita sekarang ini dapat mengamalkan agama Islam ini dengan tenang, dengan damai, dengan tentram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampainya agama kepada kita ini karena dulu ada yang memperjuangkannya. Kalaulah seandainya dulu agama Islam ini tidak ada yang memperjuangkannya, maka tentu agama ini tidak akan sampai kepada kita. Nauzubillah, mungkin sampai saat sekarang ini kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang yang memperjuangkan agama? Yaitu mereka lah para nabi alaihi salatu wassalam, mulai dari nabi yang pertama itu Nabi Agung, Nabi Adam alaihi salam, sampai nabi yang terakhir, Nabi Agung, nabi yang paling mulia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperjuangkan agama di Mekah selama kurang lebih 13 tahunan, di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan susah payahnya Rasulullah SAW memperjuangkan agama dengan bercucuran keringat, bahkan sampai bercucuran darah. Demi apa? Demi supaya agama ini tersebar di seluruh alam dan sehingga agama ini sampai kepada kita semua. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW wafat, maka usaha perjuangan ini tidak berhenti di dunia, akan tetapi usaha perjuangan mendakwakan agama ini diteruskan oleh para sahabatnya yang mulia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga bahkan dikatakan banyak sekali dari para sahabat ini yang makamnya
mereka jauh dari tempat tanah kelahiran mereka. Seperti sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau orang Arab, akhirnya di Arab tetapi makam beliau ada di sana. Ini tandanya apa? Karena beliau mendakwakan agamanya hingga akhir hayat. Ada lagi sahabat namanya Sayyidina Sulaiman Al-Ayyubi. Beliau lahir di Arab, orang Arab, tetapi makam beliau ada di sini. Maka hadisnya bagi Allah Subhanahu wa taala ini bukti bahwasanya para sahabat dulu mereka mati-matian dalam memperjuangkan agama. Maka hadisnya bagi Allah Subhanahu wa taala akhirnya agama itu sampai kepada semua kita semua, sampai di negeri ini. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam sejarah perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memperjuangkan agama ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah satu hal yang sepele, bukanlah satu hal yang sangat ringan. Akan tetapi memperjuangkan agama yang mulia penuh dengan rintangan, bahkan penuh dengan kejadian. Bahkan dikatakan baginda Rasulullah SAW berangkat dalam keadaan berpakaian bajunya berwarna putih, maka pulang-pulangnya baju beliau telah berwarna hitam penuh dengan debu dan penuh dengan darah. Maka diceritakan suatu hari-hari yang mulia Rasulullah SAW pulang. Ketika beliau setelah berjuang, maka ketika beliau sampai di rumahnya, maka anak beliau yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, maka beliau melihat keadaan ayahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ini sangat susah, dalam keadaan beliau ini sangat kepayahan, dalam keadaan beliau ini sangat sedih, dicaci dimaki oleh orang Arab. Bahkan ketika beliau sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dilempari oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy dengan kotoran unta. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Fatimah pun beliau menangis melihat keadaan ayahnya. Maka beliau mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya engkau ini adalah utusannya Allah, maka pantaskah engkau dicaci, dimaki dan disakiti oleh orang-orang Quraisy? Engkau ini adalah orang yang mulia, akan tetapi yang kau dapatkan ketika engkau mendakwakan agama adalah cacian dan makian." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, apa yang kau tangiskan? Sesungguhnya agama ini, yakni agama Islam ini, akan sampai ke seluruh penjuru dunia, akan masuk ke seluruh pelosok-pelosok dunia, masuk ke dalam semua rumah-rumah yang ada di dunia, baik rumah yang terbuat dari batu, dari kayu, bahkan rumah-rumah yang terbuat dari tenda sekalipun." Maka hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang ini para nabi alaihissalam mereka semua sudah tidak ada. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka semua juga sudah tidak ada. Dan sekarang siapa yang tinggal di dunia? Tinggallah kita. Maka siapa lagi yang akan meneruskan usaha memperjuangkan agama ini kalau bukan kita yang mengaku sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting di muka bumi adalah perkara iman. Apabila iman ini ada dalam dirinya seorang hamba, maka berarti dia adalah orang yang sukses. Maknanya apa? Maknanya walaupun dalam dirinya seorang hamba ini dia tidak memiliki harta, kehidupannya adalah kehidupan yang miskin. Walaupun dia sakit-sakitan ketika di dunia, walaupun dia susah-susah ketika di dunia, akan tetapi kalau dalam dirinya terdapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan matinya membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka susahnya hanyalah susah yang sementara, capeknya hanyalah capek yang sementara, sakitnya hanyalah sakit yang sementara, dan dia hakikatnya ketika di dunia ini adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya dia sekarang tidak punya apa-apa ketika di dunia, tidak bisa apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa, tetapi kalau dalam dirinya ada iman dan kemuliaan, maka hakikatnya dia ini adalah raja-rajanya ahli surga yang sedang berjalan-jalan sementara di dunia Allah Subhanahu wa taala. Akan
Akan tetapi sebaliknya hadirin yang mulia, walaupun sesukses apapun dirinya seorang manusia ini, sebanyak apapun hartanya, sebahagia apapun kehidupannya nampaknya, akan tetapi naudzubillah kalau dalam dirinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka hakikatnya kehidupan dia yang kaya raya, yang bahagia, setinggi apapun jabatannya di dunia ini, hakikatnya dia adalah calon-calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang sedang berjalan-jalan sementara di dunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang ada di muka bumi ini semuanya pasti akan mati. Tidak ada orang yang hidup kekal abadi selama-lamanya di muka bumi ini. Hadirin yang mulia, dulu kalau kita lihat kakek-kakek kita, teman-teman kita, sudah banyak mereka yang mendahului kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang tinggal giliran kita yang masih hidup. Tinggal menunggu giliran kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dalam yang terpenting dalam kehidupan kita di dunia ini apa? Yaitu bagaimana kita mempersiapkan kematian kita. Hadirin yang mulia, banyak orang berpikir ketika dia hidup di dunia ini, bagaimana bisa hidup enak, bagaimana bisa hidup dengan nyaman, bagaimana hidupnya ini bisa hidup dengan kehidupan yang tenang, aman dan damai. Akan tetapi hadirin yang mulia, jarang sekali, bahkan sedikit sekali kita jumpai ada manusia yang berpikir bagaimana saya ini matinya enak. Hadirin yang mulia, padahal kita ini semuanya akan mati. Tetapi jarang sekali kita jumpai orang yang dia memikirkan bagaimana saya ini matinya nanti ketika matinya dalam keadaan matinya enak. Hadirin yang mulia, karena kita semua yang ada di dunia ini pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka pasti akan merasakan yang namanya mati. Maka hadirin yang mulia, kehidupan kita di dunia ini, hidupnya kita di dunia ini tidaklah layak dikatakan sebagai tempat tinggal. Karena apa hadirin yang mulia? Karena setiap orang yang tinggal di muka bumi ini pasti semuanya akan meninggal. Maka dunia ini tidak layak dikatakan sebagai tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tempat tinggal kita yang sebenar-benarnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kehidupan kita yang sementara di dunia ini kita terlena dengan kemewahan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemewahan dunia, kenikmatan dunia yang sangat kecil ini dapat menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menyebabkan kita lalai kepada kampung akhirat, yaitu kampung kita yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya kita di dunia hanyalah tempat persinggahan kita sementara, bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini adalah tempat untuk meninggal, bukan tempat tinggal. Maka bagaimana hadirin yang mulia, kita semuanya persiapkan diri kita, bekal kita, amal kita, ibadah kita semuanya, bagaimana kita semuanya menjadi hamba-hamba yang beruntung. Bagaimana ketika nanti kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah taala memanggil kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Karena tidak ada kecelakaan yang sangat celaka yang didapatkan oleh seorang hamba melebihi apabila ketika dia bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Tuhannya murka kepada dia. Dan tidak ada keberuntungan yang beruntung yang didapatkan oleh seorang hamba melebihi ketika ia menghadapi Tuhannya ridho kepada dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja perbuatan, amalan, baik itu ucapan atau bahkan niat-niat kita semuanya sekalipun, bagaimana semuanya adalah perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Maka diceritakan dulu para sahabat yang masih kecil, yaitu ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika beliau masih kecil, kanak-kanak, ketika itu beliau sedang bermain-main dengan teman-teman seumuran beliau, maka datang seorang orang dewasa menanyai mereka semua anak-anak itu, wahai fulan bin fulan, kamu nanti cita-cita kamu ketika jadi besar mau jadi apa? Maka anak kecil tadi mengatakan, saya nanti ketika besar saya ingin menjadi gubernur kota Madinah.
Maka ditanya lagi anak kecil di sampingnya, wahai fulan, kamu nanti ketika besar cita-cita kamu ingin jadi apa? Maka ada yang mengatakan saya ingin jadi ini, saya ingin jadi dua, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu. Maka ketika pertanyaan itu sampai gilirannya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu masih kecil. Maka ditanya, wahai Abdullah bin Umar, kamu nanti ketika dewasa cita-cita kamu ingin jadi apa? Maka beliau mengatakan, cita-cita saya adalah bagaimana ketika saya mati dalam keadaan dosa-dosa saya semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulianya adalah anak kecil yang mulia, tapi cita-citanya ini mencontohkan kepada kita semua bahwa inilah cita-cita yang sebenar-benar. Bagaimana sebelum kita mati dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang mulia, apabila seorang hamba dia menghadap Tuhannya mati, menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan dia masih membawa dosa, maka hadirin yang mulia, ini adalah satu hal yang sangat mencelakakan dirinya. Kita bayangkan saja bagaimana kalau kita menghadapi seorang raja ketika di dunia dalam keadaan kita mempunyai salah, dalam keadaan kita mempunyai satu kesalahan, maka apa yang kita dapatkan kira-kira? Tentu kita akan merasakan kecemasan, ketakutan yang sangat luar biasa. Hadirin yang mulia, ini yang kita hadapi nanti adalah rajanya para raja, bukan rajanya dunia, tetapi rajanya seluruh para raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam kehidupan kita di dunia sementara ini kita tingkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita latihan kita untuk memperbaiki iman kita, latihan kita untuk memperbaiki amal kita, latihan kita untuk memperbaiki ketakwaan kita, dan juga latihan untuk apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan. Kadang-kadang kita hanya mulia banyak maksiat yang sebenarnya kita tahu itu satu dosa, tetapi masih susah untuk kita meninggalkannya. Akhirnya dikerjakan terus. Maka ini perlu latihan. Latihan untuk meluangkan waktu kita 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini kemudian itu apa? Latihan bagaimana kita menyempurnakan seluruh amal ibadah kita dan menyempurnakan meninggalkan semua larang-larangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya memulihkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya kita latihan ini sehingga iman kita akan meningkat, amal ibadah kita akan meningkat dengan harapan apa? Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Maka hadirin mulia, siapa di sini yang siap insyaallah? Siap. Jika hari menemani kami atau berapa hari saja, maka kami insyaallah akan selesai. Yes. Maka semuanya bersedia insyaallah. Beda insyaallah. Sudah ada yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya itu karena dari kesalahan saya sendiri dan saya sendiri masih dalam tahap belajar. Maka kepada tuan-tuan semua hadirin saya minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Kesempurnaan menjadi sujud dan doa kepada Tuhan. Subhanallah.